Halo guys, gua Kevin Byrne, ditemani dengan Patrick. Enjoy. Outside there's a bird and it is singing, and outside of my window there's a light. I feel like someone's talking to my spirit. Tell me there's a reason to survive. I could draw you a picture, I could write on my face, I could read you a scripture of tears. I don't know matter how much colder, how much I carry on my shoulders. As long as I'm standing, I'll be closer. No, it ain't over till it's over. No, it don't get down. Oh, no, it don't get down. Oh, no, we can turn this round. And maybe it's today. Oh yeah, I don't get down, cause you lift me up. I don't get down, cause you lift me up. I don't get down, cause you lift me up. I don't get down, cause you lift me up. No, I don't get down, cause you lift me up. No, I don't get down, cause you lift me up. No, I don't get down, cause you lift me up. No, I don't get down, cause you lift me up. I don't know matter how much colder, how much I carry on my shoulders. As long as I'm standing, I'll be closer. No, it ain't over till it's over. No, it don't get down. Oh, no, it don't get down. Oh, no, we can turn this round. And maybe it's today. Oh, yeah. Halo, Mas Kevin. Selamat datang di program Lebih Dekat dari Web TV Asia. Halo Web TV, thank you for having me. Mas Kevin ini dikenal sebagai musisi pendatang baru. Gimana ceritanya kok bisa jadi dari yang gua baca profilnya dari yang modeling tiba-tiba jadi musisi, itu gimana tuh prosesnya? Jadi mungkin awalnya itu dapat rezekinya di model dulu ya. Jadi ikut apa namanya agency, udah gitu jalan di catwalk, kenalan sama beberapa desainer juga, ikut Fashion Week. Lalu akhirnya mulai ditarik ya untuk mulai berkarya gitu. Dan di situ akhirnya masuk ke dunia musik gitu. Keluarga support ya? Keluarga sih pasti support ya, karena emang kakakku sendiri juga emang dulunya ngeband juga gitu. Jadi kayak nggak asing sih ya untuk kita tuh kayak anak-anaknya tuh pada ngeband gitu dan nyanyi gitu, nggak dikekang lah gitu untuk bisa bermusik gitu, kayak gitu. Dari umur berapa sih? Kevin, lo kayak memutuskan, oke, gue kayaknya akan jadi musisi deh. Sebenarnya agak terlambat ya. Karena sebenarnya dari awal tuh sebenarnya emang senang musik gitu, tapi nggak pengen kayak mendalami yang kayak gimana banget. Tapi akhirnya makanya dari itu akhirnya ada tawaran modeling dulu gitu kan, datang baru akhirnya gue ambil gitu. Ternyata pas udah by the time gitu, akhirnya datanglah ini opportunity untuk bisa buat karya dan lain-lain. Akhirnya oh iya ya udah deh gue ambil aja gitu, dan akhirnya baru masuk gitu. Ketika lo terjun jadi musisi, siapa sih sosok yang menginspirasi lo? Sosok yang menginspirasi, jujur sih ada banyak ya beberapa.
Tapi mungkin kalau untuk ke penyanyi lebih ke Michael Bublé, Brian McKnight, sama ada banyak sih, jujur banyak banget. Jadi kayak, tapi mostly yang paling ini itu, yang paling berdampak mungkin mereka, gitu. Panggung yang berkesan untuk lo selama lo jadi musisi apa? Waktu itu dapat kesempatan buat nyanyi di roadshow internasional bareng-bareng dengan Jember Fashion Carnaval, dan itu waktu itu bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata di di 3 negara waktu itu, di Singapura, India, dan Mauritius, South Africa. Jadi di situ lumayan berkesan karena di situ juga membawa nama Indonesia juga di sana, gitu. Kalau untuk di dalam negeri yang paling berkesan perform di daerah mana? Dalam negeri sih banyak banget ya. Di salah satu wedding dan ada di Bali sih waktu itu. Ada di Bali. Jadi di pinggir di pinggir cliff gitu kan. Dan di situ kesannya berasa romantis banget gitu ya. Kayaknya gue pengen ini, gue kalau nanti married gue ada di sini aja dibikinnya nih kayak begini, ada ombak-ombak gitu kan. Wah. Kayak berasa romantis banget gitu. Dan lumayan sih di situ pengalamannya ya berkesan ya. Punya pengalaman unik ya selama lu perform? Ada sih unik gitu ya, berkesan ya, lupa lirik gitulah gitu. Sering? Nggak sering, cuman pernah. Kalau lagi lupa lirik tuh biasanya akan lempar ke penonton biasanya atau gimana? Biasanya gitu. Tapi ada juga yang gue ngulang lagi kalimatnya lagi, jadi kayak 2 kali gitu. Cuman ya mungkin karena ada yang mereka asik-asik aja, mungkin nggak ada yang tahu-tahu aja lah ya. Kayak itu sebagai bener nggak deh kan? Iya, mungkin kadang-kadang kerjanya terlalu into ini, kadang-kadang nervous gimana. Tapi itu balik lagi pengalaman sih, jam terbang sih. Gitu. Tapi kadang-kadang ya suka lucu aja gitu. Gila ya, gue ini jadinya kocak banget gitu. Kalau perform, ridersnya apa sih? Susah gak sih? Jujur ya, ini gue baru kemarin banget cerita sama satu teman juga dengan yang ngebahas soal riders gitu. Jujur kalau gue sih nggak pengen yang kayak terlalu ribet-ribet kayak gimana ya. Kalaupun nanti misalkan diundang gimana. Kita juga kan di sana juga kan datang gitu kan, bertamu juga selain dengan perform gitu. Dengan pengennya sih gue juga nggak terlalu banyak merepotkan ya. Soalnya gue juga sebelum sebelum ini kan gue juga sempat ikut freelance di belakang layar juga gitu. Jadi kayak ya yang sewajarnya aja lah gitu. Sewajarnya itu apa ya? Oh, gue harus ada makanan ini nih. Oh enggak sih, yang penting gue kayak kalau buah sih gue pengen suka ya. Jadi kayak gue pasti kayak pengen ini buah. Kalau misalkan nggak sediain, paling gue beli sendiri gitu. Biasanya kalau ini buah dan udah sih gitu doang sih. Okay. Soalnya kadang-kadang itu juga tergantung kebutuhan artisnya sendiri. Kadang-kadang kan ada yang misalkan dia pas lagi mau nyanyi gitu kan, suaranya itu emang jadi kering gitu. Jadi kan kalau dengan adanya buah itu, kalau menurut gua jadi bisa agak sedikit basah gitu ya. Jadi kayak agak manis-manis gitu, yang manis-manis atau gimana. Buah ya. Iya, jadi sebenarnya kalau dipikir juga kalau adalah yang mintanya apa gitu kan, sebenarnya itu juga tergantung masing-masing si artisnya sendiri juga gitu kan, gitu. Cuman ya balik lagi, ya kalau riders kalau menurut gue sih kayak ya sewajarnya aja lah. Single pertamanya Bukan Kamu, bener ya? Bukan Kamu. Di Spotify itu tadi gue cek tembus 88.000. Apa rasanya? Bangga sih, seneng sih. Jujur juga itu juga suatu karya yang kebetulan pertama kali dikeluarin dan ternyata hasilnya lumayan juga gitu kan. Dan banyak juga yang
yang apa namanya, yang suka juga gitu kan. Dengan waktu itu dapat kesempatan juga untuk ngambil gambar di Turki. Nggak pernah nyangka sih bisa punya video klip di luar negeri gitu. Paling juga yang ini juga kayak paling di sini atau nggak di dekat-dekat. Tapi dengan kemarin dapat kesempatan untuk syuting di luar, satu kebanggaan tersendiri ya. Selain jalan-jalan kan ya. Kenapa negara Turki jadi pilihan video klip lo? Karena kemarin itu sebenarnya lagi pingin ada kerjaan juga ke sana kan, gitu. Tapi nggak kepikiran waktu itu untuk bikin klip di sana sebenarnya. Jadi itu benar-benar mepet waktunya dengan ngambil recording si lagu Bukan Kamu itu. Terus Mas Dedi ini yang adalah produsernya dari Bukan Kamu ini, dia bilang nanti rekaman tanggal segini ya, gini. Oh nggak bisa mas, aku ada ke Turki, ada ini. Oh ya udah nggak apa-apa, ke Turki aja biar bisa syuting klip di sana. Hah tunggu gimana? Gampang nanti pakai gini, pakai ini. Zaman sekarang gampang pakai handphone udah bagus gini. Ya. Tunggu. Kayak, dan Mas Dedi Nur ini kan juga salah satu pionir ya dari apa namanya, salah satu senior juga untuk yang di pervideo klipan tanah air lah ya gitu dari dulu itu. Jadi akhirnya dapat masukan juga dari beliau ini untuk kenapa nggak gini. Akhirnya terinspirasi lah, akhirnya ya udah, akhirnya dijadikanlah gitu untuk bisa syuting di sana gitu. Berarti emang dari awalnya tuh nggak ada plan sama sekali untuk syuting di sana gitu. Itu cuma kayak pengen berangkat, nggak ada plan banget gitu. Dan akhirnya waktu itu disiapin ya udah langsung ini aja gitu. Kebetulan ada dibantu sama videografernya juga yang adalah salah satu temanku juga, Dion Hiskia. Dan akhirnya dia juga yang ikut ngedirect, dan kadang-kadang juga ya Mas Dedi Nurus sendiri yang juga ikut ngedirect juga gitu kan, dari Indo. Akhirnya bisa jadi video klip itu. Ada kesulitan nggak sih selama bikin video di sana? Kesulitan sih nggak ada ya. Cuman mungkin capek aja kali ya, karena kan waktu itu kan kebetulan ikut tour juga, jadi beberapa kota itu kita benar-benar yang gambar-gambarnya itu sangat waktunya tuh mepet-mepet ya, satu tempat itu cuma segini-segini, jadi kayak benar-benar yang set gitulah, satet lah, itu benar-benar syuting satet yang nggak kayak oh ya di sini nanti begini nggak, kita kayak kita hajar semua gitu kan, nanti dipilihin terakhir belakangan gitu. Jadi benar-benar yang kayak akhirnya dari situ baru di kepingan itu yang disusun gitu. Biasanya kan beda ya, mungkin kalau dia sekarang bikin klipnya kan dari awal dulu gitu kan. Karena waktu itu juga nggak kepikiran di sana tuh bakal ada apa gitu. Bentuknya tuh setnya seperti apa gitu. Dan ternyata pas sampai sana semuanya bagus gitu. Jadi akhirnya semuanya pengen dipilih, ya akhirnya ya udahlah, si itunya banyak tuh dapat stoknya ya, stok itu footage-nya banyak gitu kan, akhirnya dipilih lah yang the best-nya gitu. Jadi datang ke sana yang penting ambil aja dulu deh gambarnya. Iya, soalnya di sana juga kita juga nggak tahu ini di sini kota ini ada apa ya, kan nggak tahu juga. Akhirnya ya udah kita kira-kira ini kayaknya bagus, sambil jalan itu sambil mikir gitu. Jadi benar-benar yang sespontan itu. Tapi udah dipikir di awal tuh pokoknya ada beberapa tempat yang harus wajib. Salah satunya mungkin ya di Istanbul, di Hagia Sophia, sama di Kapadokia itu kan gitu. Tapi di tengah-tengah itu ternyata banyak juga spot-spot yang oke punya juga gitu. Dan akhirnya jadilah. Gitu. Kalau untuk lagunya sendiri itu tentang apa sih? Nah, lagu Bukan Kamu itu sendiri menceritakan tentang seseorang yang merasakan bahwa ternyata cintanya yang dirasakan selama ini tuh bukan
yang dia inginkan, bukan yang diharap-harapkan gitu. Jadi sedikit ada mungkin kekecewaan, terus ada mungkin penyesalan, mungkin udah apa tuh namanya, udah membangun sesuatu ternyata mungkin gagal, mungkin nggak cocok gitu kan. Dan akhirnya ngerasa, wah ini kayaknya kenapa nih, gue harusnya tuh ketemu ini orang, gue tuh harusnya merasakan seperti ini loh, ini harusnya gue mau, tapi gue nggak merasakan itu, kenapa gitu. Dan akhirnya yaudah deh, kayaknya dilepas aja nggak sih gitu. Ini kayaknya dari diri lu sendiri kayaknya. Nggak cuma gue doang gitu, kayaknya lu juga deh. Kayaknya relate ke banyak orang lah ya gitu. Pasti semua orang ada sedikit lah dia pernah merasakan yang bumbu-bumbu cinta seperti ini lah ya. Gitu. Untuk proses pembuatan lagu Bukan Kamu ini nih, mulai dari penulisan sampai videonya jadi tuh prosesnya panjang gak sih? Berapa lama? Nah, kebetulan lagu ini tuh sebenarnya udah jadi. Jadi ini aku tuh membuat versi yang baru dari penulis lagunya ini sendiri. Jadi lagu ini ditulis itu oleh 2 orang, yaitu Rifki Kasa sama Ryan Christiana. Jadi mereka ini adalah salah satu, kalau Rifki Kasa ini kan dia dulu kan Afik kan gitu. Dan akhirnya lagu ini sempat diambil sama Mas Dedi untuk dijadiin bahan lagu ya. Beberapa akhirnya didengerin lah ke gua. Kebetulan gua suka, waktu itu ada 2 pilihannya dan akhirnya kita pilih yang ini untuk dijadiin single pertama gitu. Halo guys, sobat Web TV Asia Indonesia, boleh langsung aja dengerin lagu gua Bukan Kamu. Lagunya keren banget, kece banget. Bisa didengerin di Spotify, di YouTube, di semua all digital platform. Yang pasti video klipnya juga keren. Langsung aja dicek. Thank you. Semula ku pikir kaulah yang bawakan bahagia jiwaku yang terhempas. Tadinya ku harapkan kau dapat ku miliki, namun aku salah. Bukan kamu yang sanggup menenangkan hati gundaku. Rasa yang kau beri bukanlah yang ku inginkan. Semula ku pikir kaulah yang bawakan bahagia jiwaku yang terhempas. Oh, tadinya ku harapkan kau dapat ku miliki, namun aku salah. Bukan kamu yang sanggup menenangkan hati gundaku. Rasa yang kau beri
bukanlah yang ku inginkan. Oh, 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 oh. Bukan kamu yang sanggup menenangkan hati gundaku. Rasa yang kau beri bukanlah yang ku inginkan. Tuhan, hapuskanlah dia dari hati dan kisahku ini. Biar ku sendiri tanpa cinta yang kau beri, tanpa cinta yang kau beri, tanpa cinta. Oh, oh, oh. Yang kau beri. Mantap.